Aksara Buddha, sebuah pengantar. Bagian 2. Peneliti selanjutnya yang memberi istilah penyebutan aksara ini adalah Theodor Gautier Thomas Pigo. Pigo, menyebut aksara ini aksara Buddha atau tulisan gunung. Menurutnya, aksara Buddha, dari akar kata Buddha ini berasal dari zaman pra-Islam yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai zaman Buddha. Sementara disebut gunung mengacu pada asal tempat di mana manuskrip dengan aksara ini ditemukan, yaitu di sekitar Gunung Merbabu dan Merapi. Menurut Pigo, naskah beraksara Buddha merupakan naskah tertua yang ditulis sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Walau demikian, penelitian Willem van der Molen mengungkapkan lebih jauh lagi. Salah satu contohnya adalah naskah kawin Arjuna Wiwaha yang bertarikh 1334 Masehi. Model dalam naskah yang berasal dari Jawa Barat ini ditulis dengan tinta dan bentuknya sama dengan bentuk aksara dalam naskah Kunjarakarna. Dalam magnum opusnya, Literature of Java, secara khusus Pigo membahas abis soal aksara Buddha atau aksara gunung ini. Tak tanggung-tanggung beliau pun melampirkan naskah beraksara Buddha yang memiliki beberapa variasi itu. Variasi yang belum banyak diketahui halayak umum ini, disebutnya sebagai aksara yang kasar dan acak-acakan. Selanjutnya, penyebutan aksara juga dilakukan oleh Johannes Gijbertus de Casparis. Seperti halnya Holle, Casparis juga menyebut aksara ini dengan aksara kuadrat, dengan menghilangkan kata kawi di depannya. Akan tetapi aksara yang disebutnya ini tidak mengacu pada aksara Buddha, melainkan pada aksara sebagaimana yang tampak pada banyak prasasti dan candi yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur, wabil khusus lagi yang muncul di masa kerajaan Kediri. Maka dari itu aksara ini lebih dikenal dengan istilah Kadiri kuadrat atau kuadrat Kediri. Kenyataan ini membuat istilah aksara kuadrat memiliki dua pengertian yang berbeda. 1. Kuadrat yang mengacu pada aksara Buddha dalam kacamata Holle, dan aksara kuadrat yang terdapat pada prasasti-prasasti di daerah Jawa Tengah, Timur dan Bali sebagaimana yang dimaksud Casparis. Secara lebih spesifik, Casparis menjelaskan jika aksara kuadrat memiliki ciri khusus, yaitu aksaranya ditulis besar dan menonjol, dan memiliki bentuk persegi 4 atau kuadrat. Tidak banyak informasi terkait aksara ini, karena Casparis sendiri dalam bukunya Indonesian Paleography, A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to Century Anno Domini 1500, tidak membahas aksara kuadrat secara mendalam. Terlebih Casparis sebagai peneliti lebih fokus pada prasasti ketimbang manuskrip atau naskah. Selain Raffles, Holle, Pigo, dan Casparis, para peneliti lainnya juga melakukan penyebutan terhadap aksara ini. Semisal, aksara kawi seperti yang diungkapkan R. Friedrich, begitu juga peneliti dari negeri sendiri yakni Ribut Darmo Sutopo. Sedang Cohen Stewart, peneliti pertama yang menyusun katalog naskah koleksi Merbabu, menyebutnya dengan istilah Jawa kuno yang dianggap berasal dari abad ke-16 dan ke-17 ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Brandes dan Krom. Lain halnya John Crawford, yang menyebutnya sebagai aksara barbar. Penyebutan juga dilakukan oleh Amir Rohyatmo, Raden Mas Ngabehi Purbatcaraka atau Leisya, dan Andrea Akri, yang akan dibahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah Amir Rohyatmo, peneliti dari negeri sendiri. Walau penjelasannya tidak sedang mengacu pada aksara Buddha, namun ada informasi menarik terkait aksara Jawa yang beliau sampaikan. Beliau menyebut jika aksara Buddha dalam karya Raffles merupakan salinan dari buku Sekolah Raja di Magelang, yang kemudian menjadi koleksi Meyer Renef. Koleksi Renef yang berjudul Modellen van Oud-Javaans Schrift tidak hanya berisi aksara Buddha, tapi juga model aksara lainnya. Dalam penjelasannya, Rohyatmo berkata jika model-model aksara yang digunakan pada masa pemerintahan seorang raja dan negerinya itu bersifat fiktif dari segi historis. Tidak ada keterangan apapun tentang kapan aksara itu digunakan, dan untuk kepentingan apa pula. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan Behren dalam katalog induk naskah-naskah Nusantara. Menurut Behren, buku atau naskah tersebut memuat keterangan penggunaan Surya Sangkala, periode di mana aksara-aksara pada naskah itu digunakan. Penggunaan tahun Surya Sangkala alih-alih Chandra Sengkala memberi kesan jika teks disusun oleh orang yang sangat terpengaruh tradisi Ronggo Warsito di Surakarta. Naskah ini kemudian diberi nomor KBG 303, BA 133 dan diberi judul Carakan Buddha,
yang dibedakannya dengan naskah PNRIK BG 206 yang memuat tabel aksara Buddha yang ditulis sendiri oleh Ronggo Warsito. Namun demikian, baik naskah Renef maupun Ronggo Warsito, keduanya menyebutkan jika salah satu bentuk aksara dalam naskah itu dipakai oleh para pendeta di lereng Gunung Merbabu. Perbedaannya adalah bahwa salah satu model aksara pada naskah Renef tidak bernama aksara Buddha, melainkan Gitayu. Sementara itu, Purbacaraka, yang juga merupakan peneliti dari Indonesia, menyebut aksara ini sebagai aksara Bali Pertengahan. Pernyataannya itu tidak terlepas dari studinya terhadap naskah Nipah bernomor 164 berjudul Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditemukan di Jawa Tengah. Menurut Romo Ignatius Kuntara Wiryamartana, bentuk aksara dalam naskah Lontar 164 ini mirip dengan bentuk aksara pada naskah Lontar 181 dengan judul yang sama. Sedang bentuk aksara pada naskah Lontar 181, sama dengan bentuk aksara pada naskah Lontar 187 dan naskah Lontar K53 Kunjarakarna, prosa. Mengingat bentuk dan goresan tulisannya, lanjut beliau, aksara ini bisa disebut aksara Buddha kursif atau Buddha miring. Akan tetapi, model aksara yang dimaksud oleh Wiryamartana bukanlah aksara yang tengah dibahas dalam video ini, melainkan aksara Buddha model lain, yang walau demikian disebut sama oleh Pigo. Sama-sama aksara Buddha atau tulisan gunung meski memiliki model yang berbeda. Lain halnya dengan rekan sejawatnya, Willem van der Molen, yang di lain kesempatan, tidak hanya menyebut aksara ini sebagai aksara Buddha, tapi juga Jawa Buddha. Namun demikian, Purbacaraka juga pernah mengutip istilah aksara ini ketika beliau melakukan studi terhadap naskah Perpusnas RI bernomor 206 yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Naskah ini memuat tabel aksara Buddha di mana salah satu terjemahan lariknya berbunyi, Punika haksara Buddha ingkang kahangge para hajar ajar hing redi. Ini adalah aksara Buddha yang digunakan oleh para spiritualis di pegunungan. Demikian Purbacaraka mengutip kata-kata Ronggo Warsito sang pujangga. Barangkali inilah yang kemudian menjadi dasar Pigo menggunakan istilah aksara Buddha dalam karyanya Literature of Java untuk membahas 3 model aksara Buddha yang berakar sama. Martabat aksara Buddha selanjutnya diperkuat lagi setelah Willem van der Molen, Ignatius Kuntara Wiryamartana dan Kartika Setiawati banyak mempublikasikan kajian-kajian terkait naskah-naskah beraksara Buddha, khususnya koleksi naskah dari Skriptorium Merapi Merbabu. Willem van der Molen bahkan disebut-sebut sebagai peneliti pertama yang mengamati secara khusus salah satu naskah koleksi Merbabu berjudul Kunjarakarna LOR 226. Pusat perhatian dalam penelitiannya adalah paleografi dan penanggalan naskah. Beliau secara khusus mengamati masalah huruf dan penanggalan yang terdapat dalam naskah yang dikajinya. Tidak seperti para peneliti lain yang menggunakan analisa model statis terhadap aksara Jawa, beliau justru menerapkan model dinamis. Van der Molen berpendapat jika huruf atau aksara itu lebih dari susunan garis saja, tapi juga merupakan hasil gerakan tangan. Mendasarkan penelitiannya dari ahli paleografer Prancis, Jean Malon. mengenai sejarah tulisan Latin, Molen menggunakan pendekatan yang meliputi 5 segi. 1 segi rupa atau bentuk lahiriah. 2 segi sudut tulisan, yaitu sudut antara posisi alat menulis dengan arah tulisan. 3 segi duktus, yakni urutan penulisan garis dan arahnya. 4 segi ukuran, yaitu panjang lebarnya huruf, dan 5 segi ketebalan, yaitu garis tipis atau tebalnya huruf atau aksara. Hasil penelitiannya untuk kemudian memberi sumbangan yang sangat berarti bagi sejarah kesusastraan Jawa karena telah memberi gambaran yang tepat mengenai perkembangan huruf Jawa dari masa ke masa, dan cara penghitungan penanggalan naskah yang sangat akurat. Banyak temuan didapatkan dari Van der Molen, Wiryamartana dan Setiawati ini. Tidak hanya melanjutkan para peneliti sebelumnya, mereka pun menambahkan bahkan memperbaiki kesimpang siuran perspektif terkait aksara Buddha. Semisal bahwa sekalipun bernama aksara Buddha, akan tetapi aksara ini tidak muncul di zaman Buddha, menegaskan apa yang sempat diungkapkan Cohen Stuart yang merevisi pendahulunya, R. Friedrich. Penyusunan katalog naskah Merapi Merbabu oleh 3 serangkai ini tidak hanya melengkapi pernyataan Cohen, tapi juga membuka jalan penelitian terhadap naskah beraksara Buddha. Beberapa di antaranya adalah Abimarda Kurniawan yang menelaah naskah Nabi Aparas dan sempat juga menyebut naskah lainnya seperti Sahadat Kalimah Kalih dan Tapel Adam dalam penelaahannya itu.
Ada juga Agung Kriswanto yang secara khusus membahas soal naskah-naskah keislaman dari Skriptorium Merapi Merbabu. Kriswanto mengetengahkan nuansa Islam yang hadir dalam naskah-naskah beraksara Buddha ini. Seperti naskah Anbiya atau carita nira para nabi yang menceritakan kisah penciptaan dunia sebelum Nabi Adam sampai pada kisah para nabi yaitu Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ayub, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Isa, dan Nabi Muhammad sampai wafatnya dan diganti sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Lalu naskah Primbon Pengobaran, Seba Yajid, Sahadat Jati, naskah yang berisi makna sholat yang dimulai dari Takbiratul Ikram, dan masih banyak lagi. Satu yang pasti, karya para peneliti ini tak bisa dilepaskan dari jejak para peneliti sebelumnya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitulah tesis berangkat dari antitesis membentuk sintesis untuk kemudian menjadi tesis kembali. Adalah sebuah fakta bahwa sekalipun orang-orang telah mengenal aksara ini sebagai aksara Buddha, akan tetapi penelitian terbaru justru menyebut aksara ini sebagai aksara Jawa kuno bagian barat. Seperti yang diungkapkan Andrea Akri yang membahas naskah Dharma Patanjala. Namun demikian, di atas semuanya, penelitian terhadap aksara Buddha, khususnya koleksi naskah Merapi Merbabu tak pernah seintens itu dilakukan oleh R. Friedrich dan Cohen Stuart sebagai pelopor. Untuk kemudian dilanjutkan oleh Willem van der Molen, Wirya Martana dan Setiawati sebagai peletak dasarnya. Tidak sedikit pula para peneliti yang mengikuti jejak tiga serangkai ini membedah naskah beraksara Buddha. Seperti Aditya Gunawan, Nini Susanti, Rendra Agusta, Suharto Mangkusudarmo, Yosepin Apriastuti Rahayu, Andriyati Rahayu, Anggita Anjani, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa nama aksara ini? Aksara Buddha-kah? Aksara Gunung-kah? Atau aksara Kawi Kuadrat? Aksara Jawa Buddha-kah? Atau aksara apakah? Silakan Anda simpulkan. Sejatinya sungguh dilematis untuk memberi nama pada aksara ini. Pertama, tak seperti aksara Jawa dan Sunda yang keduanya dimiliki oleh mereka suku Jawa, Timur dan Tengah, dan Sunda, aksara Buddha tidaklah demikian. Tidak ada suku Buddha di Nusantara ini. Sekiranya saja ada suku yang bernama Buddha di Indonesia ini, tentu aksara ini tidak akan diabaikan sebegitunya. Dia akan diakui, diteliti, ditulis pada banyak buku, bahkan mungkin diberi payung hukum dan distandar Unicode-kan segala, dibarengi seaprek embel-embel identitas sebagai sebuah kebanggaan suku tersebut. Itu juga syukur-syukur kalau punya tradisi kepenulisan yang kuat sebagaimana dicontohkan di Jawa, seperti halnya di Keraton Surakarta. Jika tidak, bukan tidak mungkin pengakuan dan pelestariannya hanya bersifat musiman saja. Tren hari ini dan hilang esok harinya. Terlepas dari itu semua, aksara Buddha bagaimanapun merupakan bagian dari Nusantara. Ia adalah hasil karya cipta, cita dan bagian dari Indonesia tercinta yang membuat sistem tulisan tak pernah sekaya ini di belahan dunia manapun. Membuat para peneliti mancanegara melirikan matanya, yang mestinya juga menjadi kebanggaan Indonesia untuk terus dikaji, dilestarikan dan dijaga, semata untuk mencari pohon sejarah Nusantara yang akarnya sampai sekarang belum diketahui rimbanya. Demikian, dan terima kasih. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu tanah.